Invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina, jutaan penduduk Ukraina harus mengungsi ke negara lain. Invasi yang dimulai 6 bulan lalu oleh Rusia ke Ukraina menyebabkan belasan ribu orang meninggal dunia. Petinggi militer Ukraina mengatakan bahwa banyak anak Ukraina perlu dirawat akibat perang. Sejak pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina, warga negara Ukraina melakukan migrasi besar-besaran. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari UNHCR, pada tahun 2024, negara Ukraina telah mengungsi sebanyak 6,90 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga dan 3,9 juta menjadi pengungsi internal. Adapun negara tujuan dari migrasi warga-warga Ukraina, yang pertama itu ada negara Jerman, Rusia, Polandia, Republik Ceko, Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, dan Rumania. Negara-negara tersebut merupakan negara tujuan dari migrasi-migrasi warga Ukraina. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan migrasi Ukraina, yang pertama itu ada faktor perang dan konflik. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, migrasi besar-besaran pun terjadi dan migrasi pun terjadi karena serangan rudal di akhir 2022. Yang kedua ada ekonomi. Krisis ekonomi di Ukraina sangat-sangat menyedihkan. Inflasi terjadi di mana-mana, krisis ekonomi yang terus-menerus, dan upah minimum yang diberikan. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan terserangnya warga sipil, kekerasan di zona konflik, dan juga kebebasan pers dan politik yang dibatasi. Dampak yang terjadi ketika migrasi di Ukraina terjadi secara besar-besaran. Yang pertama itu ada dampak sosial, yaitu tekanan mental dan stres yang berlebihan. Yang kedua ada dampak terhadap negara tujuan, fasilitas yang menurun karena banyaknya migrasi-migrasi dari Ukraina. Yang ketiga itu ada dampak terhadap ekonomi, di mana pekerja akan dibatasi. Yang keempat itu ada dampak terhadap global, yaitu rantai pasokan global menurun. Yang kelima ada dampak terhadap negara Indonesia, yaitu turunnya ekspor dan sumber pupuk. Adapun solusi dan rekomendasi terhadap masalah migrasi di Ukraina. Yang pertama adalah penguatan dukungan internasional. Yang kedua itu ada pemberdayaan diaspora dan mahasiswa Ukraina. Yang ketiga itu ada aspirasi dan kapabilitas. Yang keempat itu ada jaringan sosial dan transnasionalisme. Yang kelima itu ada remitansi dan dukungan ekonomi.